Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita masuk lagi, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Hadir. Bapak. Hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya lengkap ya kelompoknya? Lengkap. Oke, hari ini kita masuk di bab baru, transformasi geometri, materi baru. Pertama, translasi kelas 9. Sebelum kita masuk lebih dalam atau mengenal lebih dalam apa itu translasi, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk mengingat materi prasyarat yang harus kalian ingat sebelum mempelajari materi dari translasi. Bapak minta Naoki untuk membacakan materi prasyarat yang harus kita kerjakan sebelum kita memasuki translasi lebih dalam. Silahkan Naoki. Tentukan koordinat A 2,3, B 4,4, dan C 5,4 yang ada pada gambar di samping dan depan. Oke, terima kasih Naoki. Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan di kertas latihannya materi prasyarat yang Bapak tampilkan. Oke, silahkan dikerjakan ya materi prasyaratnya. Jadi sampai mana? Oke. Desa? Dia sudah selesai. Selanjutnya, ada yang mau membantu Bapak untuk menyelesaikan soal materi prasyarat? Pak. Silakan, Rahayu, Andre, dan Rizky. Baik, Pak. Maju ke depan, langsung bertiga. Oke, selanjutnya Andre, titik B di mana Andre? 4,4. Selanjutnya Rizky, titik C 5,4 di mana Ki? 5,4. Oke, sekarang Bapak akan nanya nih salah satu dari kalian bagaimana memperoleh hasil jawaban kalian yang kalian tulis itu. Bapak suruh Andre aja deh. Dari mana Andre dapatnya? Bisa nih, saya jelaskan 3 tadi. Ya. Kalau punya Rahayu tadi kan caranya itu kan di situ adalah 2,3, artinya x-nya itu 2, x-nya itu yang ini, y-nya 3, y-nya yang ini. Jadi kan, nah kita lihat titik koordinat nih, yang mana yang kedua kan di sini, berarti yang kedua. Nah, kita garis nih di sini. Terus kita cari lagi y-nya kan 3, berarti kita hitung 1, 2, 3 di sini 3-nya. Mendapatkan hasil koordinatnya di sini titik A 2,3. Oke. Dari jawaban teman kalian ini, apakah ada yang memiliki jawaban berbeda? Sama ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Andre, Rizky, dan Rahayu. Boleh kembali ke tempat. Tadi teman kalian telah menjawab materi prasyarat kita pada hari ini. Ternyata teman-teman kalian itu masih ingat materi prasyarat yang harus kalian ingat sebelum masuk lebih dalam materi translasi pada hari ini. Selanjutnya, Bapak mau mengajak kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di depan ini. Gambar yang ketiga ini, kira-kira kegiatannya apa sih? Mendorong pagar, Terus, yang pertama. mendorong meja, Terus, yang ketiga. menendang bola. Setelah ini, kita akan memperagakan 2 dari gambar yang Bapak tampilkan di sini. Di mana ada nanti salah satu siswa akan membantu Bapak untuk mengilustrasikan, mendorong suatu benda, dan apa yang terjadi dari benda yang didorong tersebut. Bapak minta Delia untuk maju ke depan, mempraktikkan gambar yang pertama. Baik, perhatikan. Selanjutnya, Delia akan mengilustrasikan, mendorong kursi yang ada di depan kalian ke depan. Dan kalian perhatikan apa yang terjadi dari kursi yang didorong. Silahkan Delia, dorong, mau sampai mana, silakan. Oke, Delia mengilustrasikan, mendorong kursi ke depan. Apa yang terjadi dari kursi yang didorong oleh Delia? Berpindah, Bapak. Apakah ukurannya berubah? Tidak. Apakah dia menghasilkan posisi baru? Iya. Kenapa dia menghasilkan posisi baru? Karena dipindahkan. Karena dipindahkan oleh Delia tadi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Delia. Baik, selanjutnya nih, Bapak perlu 2-3 orang untuk mempraktekkan yang kedua ini, menendang bola. Ada yang mau bantu Bapak? Saya, Pak, yang cowok nih. Oke, Andre, Rizky, dan Oki maju ke depan, silahkan. Di sini, ketiga teman kalian akan mempraktekkan menendang bola. Lalu kalian perhatikan apa yang terjadi dari bola yang ditendang oleh teman kalian. Oke. Dari Andre dulu, nanti Andre akan menendang bola ke arah Rizky. Apa yang terjadi dari bola tersebut? Oke, Andre, tunggu apa dari Bapak. 1, 2, 3. Oke. Apa yang terjadi dari bola yang ditendang oleh Andre? Apakah bolanya berubah?
hasil dari perpindahan tersebut apakah menghasilkan titik baru atau posisi baru? Ya. Akibat apa tadi? Akibat ditendang. Kemudian Rizky akan menendang bola ke arah Naoki. Apa yang terjadi dari bola yang ditendang? Silakan. Apa yang terjadi dari bola tersebut? Berpindah. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Apakah dia mengalami posisi baru atau perubahan tempat? Akibat apa tadi? Ditendang. Oke, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Terima kasih kepada Naoki, Anggrek, dan Rizky. Dari ilustrasi teman kalian, Bapak masukin salah satu. Dari ilustrasi tadi, tanpa kalian sadari, kalian telah menyebutkan makna dari translasi. Di mana dari praktik Anggrek menendang bola tadi mengakibatkan apa di sini? Pergeseran. Kemudian menghasilkan Titik baru. atau posisi Baru. Kemudian Rizky menendang lagi ke arah Naoki menyebabkan Pergeseran. akibat apa pergeserannya? Ditendang. Ditendang. Kemudian menghasilkan apa lagi? Titik baru atau posisi baru. Kemudian apakah bolanya berubah atau mungkin dia berubah atau jadi kecil lebih besar? Apakah dia berubah? Tidak. Tidak. Nah, di sini ada makna dari translasi sebenarnya. Translasi itu sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana makna dari translasi itu ada pergeseran, kemudian menghasilkan titik baru tanpa mengubah bentuk atau ukuran dari benda yang dirubah tadi. Nah, di sini Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan makna dari translasi atau pergeseran. Silakan Resa. Translasi atau pergeseran adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu objek ke posisi baru dengan jarak dan arah tertentu, sehingga menghasilkan bayangan objek tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Baik, terima kasih kepada Resa yang sudah membacakan makna dari translasi. Selanjutnya, kemarin Bapak sudah share video mengenai persepsi untuk materi translasi. Apakah sudah kalian tonton? Sudah. Serius? Serius nggak nih? Adit belum, Pak? Adit belum? Oh, sudah. Anggrek Oke. belum, Pak? Sekarang Bapak nanya nih, ngetes apakah kalian benar-benar menonton. Dalam video ini contohnya apa aja? Habis itu Mendorong box. box apa sih? Barang. Box. Kemudian Bapak kasih kalian waktu 30 detik untuk memikirkan contoh lain dari video yang Bapak tampilkan. Silahkan berpikir atau berdiskusi dengan teman kalian di sekeliling kalian. Contoh lainnya. Videonya udah habis. Siapa nih yang punya ide untuk memberikan contoh lain dari video yang Bapak tampilkan? Apa Oki? Naik turun lift. Habis itu ada lagi? Bola biliar, Pak, bergeser. Apa itu? Bola biliar. Bola biliar. Ketika dipukul dia bergeser. Ada lagi? Mobil-mobilan, Pak. Main mobil-mobilan, diapain itu? Digesek, habis itu berpindah. Ada lagi? Rahayu? Ada lagi? Gak punya ide? Contoh dari yang kalian sebutkan tadi sudah bagus semua ya anak-anak. Itu merupakan contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide berikutnya ini, gambar apa ini? Motif batik, Pak. Motif batik. Motif batik apa ini bisa dibaca? Baik, benar sekali ya, motif batik kalalawit. Di mana dalam proses pembuatan motif batik kalalawit ini menerapkan transformasi geometri dalam pembuatannya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan project based learning, di mana kalian nanti akan dibuat secara berkelompok untuk membuat motif batik kalalawit, di mana hasil proyek kalian adalah hasil gambar dengan menerapkan translasi dalam proyek pembuatan kalian nantinya, di mana motif batik kalalawit ini juga akan kalian gunakan untuk materi selanjutnya sampai materi transformasi geometri selesai atau berakhir di materi rotasi nantinya. Selanjutnya, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membantu Bapak untuk membacakannya? Saya, Pak. Silahkan, Nur Alawiyah. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna translasi atau pergeseran melalui pengamatan kasus benda pada permukaan data. Dua, peserta didik mampu menentukan rumus translasi menggunakan media geometri. Ketiga, peserta didik mampu menentukan bayangan efektif akibat translasi terhadap suatu atau organisasi tertentu pada bidang konten dan diskusi melalui media geometri. Kalian akan membentuk kelompok yang telah Bapak kirim di grup WhatsApp kelas kita. Sudah membentuk kelompoknya belum? Belum. Bapak kasih waktu 2 menit kepada kalian untuk membentuk kelompok yang telah Bapak share di grup kelas. Silahkan membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD pada kalian ya. Baca dulu bentuknya ya. Kelompok 1. Baik, Pak. Waktu pengerjaan kalian adalah 30 menit. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan ribut ya. Iya, Pak. Kelompok 1 sudah sampai mana? Ini aktivitas 1 kan, Pak, disuruh gambar ini.
Kalian apakan dulu gambarnya, Andre? Kan X, Y. Tentukan titiknya. Maka jadi oleh relasi terhadap A, B menjadi X plus A, Y plus B. Ini kan negatif ya. X-nya. Oke, lagi menebalkannya. Ini tadi pas gambarnya dimulainya dari sini dulu, atau dari sini dulu? Dari tengah, habis itu ke pinggir bawah. Oke. Ada kesulitan nggak atau susah gitu buat gambarnya? Selamat bekerja ya, saling bekerja sama. Kalau ada yang bingung nanti tanya aja. Aman? Bingung untuk gambarnya Pak, mulai dari mana? Coba dibaca lagi perintahnya, diapakan? Tentukan hasil bayangan titik koordinat A, B, dan C, lalu gambarkan pola baru dari pembayaran tersebut. Berarti harus Digeser? ya digeser dengan perintah yang disuruh. Ya benar. Iya. Belum toh. Kelompok 3 sampai mana? Kami bingung untuk aktivitas 2, Bapak. Oh, untuk aktivitas 2 itu kalian cari dulu rumusnya dari gambar tadi. Habis itu dari gambar tersebut kalian terapkan ke gambar yang untuk menentukan perhitungannya berapa bergeser dia dari gambar itu. Sampai sini ada lagi yang selesai semua? Sudah. Hampir lagi. selesai. Waktu kalian tersisa 2 menit ya. Baik, Bapak. Bagi kelompok yang sudah selesai bisa di-scan, nanti jawabannya dikirim ke grup kelas. Nanti Bapak tunjuk kelompok yang akan maju mempresentasikan hasilnya ke depan. Baik, Bapak lihat sudah semua kelompok itu mengirimkan jawabannya ke grup kelas ya. Sekarang Bapak tunjuk nih kelompok yang akan maju. Siapa ya? Siapa ya kelompok yang akan maju? Siapa nih kira-kira yang pede? Dua. Oke. Sekarang yang akan maju presentasikan hasil dari pengerjaan LKPD adalah kelompok 3. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Novi Alfianus dan rekan saya. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Kita untuk membuat gambar motivatif kelalawit dengan membuat pola awal pada koordinat kartesius. Ya, pada titik A itu negatif 8,4, B negatif 6,4 dan C negatif 4,4. Nah, ini gambar yang telah kami buat bersama-sama dari kelompok 3. Keren kan? Gambar dari kelompok 3. Ya. Wah. Baik. Gua merasa lebih bagus. Oh, nggak apa-apa. Tadi sudah gambar semua Pak hasilnya. Dan tadi kelompok 3 itu mereka geser dulu mencari titik pergeserannya. Setelah itu mereka gambar pola atasnya untuk menyamakan dari gambar yang awal. Kalau kelompok 1, kalian pengerjaannya bagaimana? Nah, saya diri dulu Pak ya. Selanjutnya kami dari kelompok 1. Kalau cara kami membuat gambarnya sedikit berbeda dengan kelompok 3, di mana kami kelompok 1 itu gambarnya dari bagian tengah terlebih dahulu, dari bagian ujung-ujungnya. Nah, setelah itu kami tambahkan garis di ujung-ujungnya itu untuk membuat lengan-lengannya sehingga dia lebih simetris menurut pendapat kami, menurut keyakinan saya dan teman-teman. Oke, terima kasih Andre. Nah, selanjutnya ada kode QR. Setelah kalian gambar, kalian diminta untuk memasukkan ke kode QR tersebut apakah hasil gambar kalian sama dengan hasil yang kalian masukkan di GeoGebra. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sama Pak, jadi gambar yang saya masukkan di GeoGebra dan gambar yang sudah kami dapatkan di sana itu sama. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan dilanjutkan untuk ke aktivitas kedua. Nah, dari aktivitas 1 tadi, kami menemukan rumus translasi itu yaitu koordinat bayangan atau disimbolkan dengan X aksen, Y aksen sama dengan koordinat awal ditambah A, B. A ini adalah pergeseran secara horizontal, B ini adalah pergeseran secara vertikal. Kemudian, lanjut ke bawah. Nah, untuk yang ini, tentukan perhitungan untuk menentukan bayangan A pada gambar di atas. Nah, di sini sesuai rumus tadi, kan sudah diketahui nih titik awalnya yaitu negatif 6 dengan 4. Kita masukkan ke sini, kemudian kita hitung pergeserannya. Dia secara horizontal itu 12 satuan, secara vertikal itu 0 satuan. Sehingga didapat titik bayangan itu adalah 6,4. Dengan A-nya itu 12 satuan secara horizontal, B-nya itu 0 atau tidak ada pergeseran secara vertikal. Maka titik bayangan A itu sama dengan 6,4. Lanjut di gambar 2, sama seperti tadi, kita tentukan titik awalnya yaitu negatif 2 dengan 1, ditambahkan dengan, karena dia itu secara horizontal itu 2 satuan ke kiri, dan 1 satuan ke
bawah, satu satuan ke atas maksudnya, sehingga didapatkan hasil itu adalah negatif 4,2 dengan A sama dengan negatif 2 satuan secara horizontal, B 1 satuan secara vertikal. Maka titik bayangan B itu adalah negatif 4,2. Itu jawaban dari kelompok 3 untuk aktivitas 2. Untuk kelompok lain, apakah mempunyai penyelesaian yang berbeda? Ada Bapak, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan perbedaannya ke depan. Berbeda dengan kelompok 3 tadi, yang dimana kelompok 3 tadi penulisannya seperti matriks. Kalau kami penulisannya langsung dimasukkan seperti ini, dan X-nya itu ditambah A, dan juga Y-nya itu ditambah dengan B. Berarti beda di rumusnya saja ya. Untuk kelompok 2, bagaimana? Sama dengan kelompok 1. Oke, boleh duduk dulu Rizky? Terima kasih Bapak. Ya. Tadi kita mendapatkan 2 versi yang berbeda. Nanti kita di kesimpulan akan bahas perbedaan dari jawaban kalian yang udah kalian jelaskan tadi. Selanjutnya lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah translasi merupakan transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu objek ke posisi baru dengan jarak dan arah tertentu, sehingga menghasilkan bayangan objek tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Nah, dari itu juga disimpulkan bahwa rumus dari translasi atau pergeseran itu adalah x aksen, y aksen sama dengan titik awal xy ditambah dengan AB, di mana A sama dengan pergeseran horizontal dan B sama dengan adalah pergeseran vertikal. Kesimpulan yang diperoleh dari kelompok 3 nih agak panjang. Mungkin mereka memperhatikan pas praktik tadi. Jadi mereka langsung tulis pengertian atau definisi makna dari translasi itu. Di sini dari makna dulu deh. Ada yang berbeda nggak dari kalian? Kalau kelompok 3 lebih singkat sih Pak, tapi sama aja. Maknanya? Maknanya sama, tapi cuma lebih singkat ini. Singkat. Kelompok 1? Kami nggak terlalu panjang, tapi maknanya sama aja Pak. Yaitu posisinya baru dan bentuknya tidak berubah. Tadi kita mempunyai 3 versi yang berbeda, di mana makna atau arti dari yang kalian tulis itu saling melengkapi jawabannya satu sama lain dan mempunyai makna yang sama. Menurut Bapak, kalian sudah memahami makna dari translasi tadi, di mana melalui grafik atau ilustrasi yang telah teman-teman kalian praktekkan di depan kelas tadi. Untuk rumus tadi, apakah ada yang berbeda? Kalau kelompok 3 rumusnya sama, hanya yang lebih panjang gitu. Bisa dibacakan, Resa? Ini. Ya, rumus dari translasi. Oh ya. Ini kan punya kami kan kelompok 3 rumusnya sama dengan A bergeser ke kanan jika bernilai positif dan ke kiri jika bernilai negatif. B bergeser ke atas jika bernilai positif dan ke bawah jika bernilai negatif. Jadi kelompok 1 sama seperti ini. Sama Bapak. Sama Bapak. Tadi kita menemukan 2 versi yang agak berbeda, namun yang dijumlahkan itu sama. Di mana kalau dari kelompok 3 tadi dia pakai matriks. Kalau yang kelompok 1 dan kelompok 2 dia langsung X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Sebenarnya mau pakai yang matriks kelompok 3 tadi bisa, pakai yang ini juga bisa. Seperti itu. Mungkin untuk kelompok 3 bisa ditutup presentasinya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan dan paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga terima kasih untuk kelompok 2 dan 1 karena bisa menambahkan dari kami. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silahkan kembali ke kursinya, kelompok 3. Baik, nah di sini ada kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, di mana kesimpulan yang Bapak tulis dengan yang kalian presentasikan tadi, makna atau artinya itu sama saja. Kemudian untuk rumusnya tadi, bisa menggunakan punya kelompok 1 dan 2, atau bisa juga menggunakan yang matriks punya kelompok 3 tadi, seperti itu. Biar lebih paham lagi, coba kita baca bersama-sama untuk kesimpulan 1 dan 2. Yang kedua, rumus translasi atau pergeseran adalah X aksen Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. baik, sekarang kita sudah di tahap akhir pembelajaran kita pada hari ini, di mana berakhirlah materi pertama kita, yaitu materi translasi atau pergeseran. Selanjutnya, kalian akan mempelajari bagian-bagian dari transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Bapak meminta semua kelompok untuk membawa cermin datar yang akan kita gunakan pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dibawa ya. Baik Bapak. Baik, karena kita memulai pembelajaran dengan doa, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kita dengan doa agar pembelajaran kita ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua.
Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu minggu depan. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.